제 죽음에 대해 그냥 입 닥치. 그리고 혹시 입 닫는 쪽을 선택하신다. 이제 앞으로의 세상을 형사님께 맡길게요. Di tempat lain, pengacara Min harus bertarung sendiri dengan para anggota Arrowhead, dan akhirnya dia pun sekarat. 전 정진수 장관은 전혀 다른 의장이 될 겁니다. Beberapa tahun kemudian, setelah proses demonstrasi Park Jung-ja, organisasi kebenaran baru menjadi organisasi yang paling disegani di kota itu. Mereka kemudian menjadikan tempat demonstrasi itu sebuah museum. Barang-barang yang ada di sana dibuat seorsinil mungkin untuk mengenang demonstrasi pertama yang dilakukan di depan publik, dan itu sangatlah gawe. Di beberapa tempat di bagian Korea, proses eksekusi rupanya menjadi hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang yang menerima titah. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba bunuh diri guna menghindari proses eksekusi. Tapi sayang, hal seperti itu sia-sia saja. Karena tanpa diduga para monster masih bisa menyiksa roh orang yang sudah mati. 가족과 지인들이 지켜보는 가운데 희영 신의 허락을 받지 못했습니다. 신의 단죄를 숨기려던 그의 오만. Setelah kematian Jingsu yang dirahasiakan oleh pihak kebenaran baru, sekarang organisasi itu mempunyai ketua baru. Dia adalah Pastor Kim, yang merupakan mantan guru Jinsu saat bersekolah dulu. Sang profesor kembali meneruskan jejak Jinsu yang mengajarkan kepercayaan tentang konsep penyiksaan yang akan diterima oleh para pendosa. Hal tersebut tentu saja membuat organisasi itu semakin terkenal dan disegani. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan keadaan di sebuah kantor TV swasta. Di sana kita melihat salah satu anggota kebenaran baru yang sedang berdiskusi dengan pihak televisi. Dia adalah Dekan Yuji, kaki tangan dari sang ketua organisasi. Tampaknya dia tidak suka dengan rencana yang diajukan oleh pihak televisi untuk mengenang proses demonstrasi Park Jung-ja. Mereka menganggap bahwa wajah dari si pendosa terlalu diekspos, dan musik latar yang digunakan tidak sesuai dengan kehendaknya. Hal itu tentu saja membuat geram pihak produser yang akan mendanai acara itu. Dia adalah Bae Yong-jae. Produser Bae mengatakan bahwa jika mereka tidak suka dengan rencana pihak televisi, maka lebih baik mereka membuat televisi sendiri. Tampaknya produser Bae tidak begitu menyukai organisasi itu. Hal itu dibuktikan dengan sikapnya yang ketus kepada para dekan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap sang direksi dan rekannya yang tampak takut dengan organisasi kebenaran baru. Mereka pun akan menyetujui keinginan dari para anggota itu. Setelah para anggota pergi, produser Bae kemudian mencari rekannya yang terlihat seperti sedang ada masalah. Tapi rupanya si rekan sudah pergi dari tempat itu. Di tempat lain kita melihat istri dari produser Bae yang tampak bahagia karena telah melahirkan seorang anak. Saat dia ingin merekam sang anak, tanpa diduga dia melihat satu penampakan yang mengatakan bahwa anaknya akan mati 3 hari lagi. Lalu si anak dikatakan akan masuk neraka, dan itu sangatlah tak asup akal. Sementara itu, produser Bae mendapatkan telepon dari istri si rekan. Dia menanyakan kemana suaminya pergi. Produser Bae pun mengatakan bahwa dia tidak mengetahui kemana rekannya itu pergi. Akan tetapi, dia teringat tentang sebuah kartu nama yang tertulis sebuah tempat di belakangnya. Lantas dia pun memutuskan untuk mencari sang rekan ke tempat itu. Di rumah sakit sendiri, istri produser Bae tampak ketakutan dan mulai mencari tahu tentang fenomena ini. Tapi rupanya hal tersebut memanglah tidak ditemukan jawabannya. Tiba di tempat yang dimaksud, produser Bae bertemu dengan rekannya yang tampak sedang dalam keadaan tertekan. Kemudian dia menanyakan apa yang sedang terjadi. Serkan pun menceritakan tentang hal yang menimpanya. Di sini kita mengetahui sebuah fakta bahwa Serkan adalah salah satu orang yang menerima titah, dan dia akan dieksekusi hari ini juga. Dia meminta kepada produser Bae untuk merahasiakan kejadiannya. Bae yang tidak percaya akan hal tersebut segera meminta rekannya untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba
Para monster datang ke sana dan mulai mengeksekusi si rekan di dalam air. Setelah proses eksekusi selesai, datang sekelompok orang membersihkan dan membawa jasad si rekan yang sudah hangus. Mereka adalah kelompok Sodo, sebuah organisasi yang menentang ajaran kebenaran baru. Terlihat di sana sosok pengacara Min yang entah bagaimana dia bisa selamat dari kejadian yang menimpanya. Aksi mereka dilakukan secara diam-diam, dan untuk merahasiakan semuanya, mereka menyetrum produser Bay untuk kemudian menaruhnya di dalam sebuah mobil dan ditempatkan di suatu tempat. Setelah tersadar, Bay kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui sang istri dan anaknya. Namun, alangkah terkejutnya produser Bay melihat video tentang anaknya yang menerima titah. Singkat cerita, kita melihat polisi yang sedang menyelidiki lokasi hilangnya rekan produser Bay. Mereka ditemani oleh Dekan Yuji yang merupakan perwakilan dari pihak kebenaran baru. Di tempat itu, Dekan Yuji menemukan sebuah kartu nama yang dibawa oleh si rekan, dan mulai mencurigai ada yang tidak beres dengan menghilangnya rekan produser Bay. Setelah itu, polisi menghentikan proses pencarian karena mobil si rekan ditemukan di tempat lain. Di sisi lain, produser Bay terlihat bingung dengan fenomena yang menimpa anaknya. Karena dia tidak menyukai organisasi kebenaran baru, dia pun berusaha mencari jawabannya di tempat lain. Dia memutuskan untuk mencari jawaban kepada kelompok Sodo, dan mulai mencari informasi tentang kelompok rahasia itu. Singkat cerita, produser Bay menemukan salah satu anggota kelompok Sodo yang berprofesi sebagai seorang dosen di sebuah universitas. Di tempat lain, kelompok kebenaran baru sedang menginterogasi seseorang yang diduga sebagai penerima titah. Di tempat itu pula Dekan Yuji melihat sebuah kartu nama yang tampak tidak asing. Setelah itu, mereka membawa si pria ke sebuah tempat dan berencana akan menyiarkan secara langsung proses eksekusinya. Setelah kejadian Pak Jungja, kelompok itu rupanya kembali melakukan hal yang sama kepada semua orang yang menerima titah. Selain hal itu akan memperkuat keyakinan mereka, di sisi lain mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari acara siaran langsung yang akan ditonton oleh banyak orang. Sehingga hal itu yang mendasari kelompok Sodo untuk membuat organisasi tandingan untuk menyembunyikan jasad setiap orang yang menerima titah. Dan akhirnya eksekusi pun terjadi di tempat itu. 시청률 89.3%입니다. Yang lebih tidak mempunyai rasa manusiawi, organisasi itu mengundang pihak keluarga dari si korban untuk menyaksikan proses itu. Di tempat lain, produser Bay bertemu dengan orang yang dia cari. Dia bernama Gong Yong Jun, salah seorang petinggi di kelompok Sodo. Setelah itu, Bay menceritakan perihal anaknya yang menerima titah. Kejadian itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi heran, karena bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa masuk neraka. Di dalam gedung, organisasi kebenaran baru mulai menyelidiki perihal kartu nama yang mereka dapat. Setelah itu, mereka menemukan sebuah fakta bahwa kelompok itu diketuai oleh pengacara Min, orang yang pernah berhadapan dengan Pastor Kim sebelumnya. Mereka mulai bergerak untuk menangkap salah satu anggota kelompok Sodo dengan memanfaatkan organisasi Arrowhead. Di sana, mereka mulai bertarung dengan anggota kelompok itu untuk mencari informasi. Karena mereka menang jumlah, akhirnya orang itu buka suara tentang kelompok Sodo. Di waktu yang sama, produser Bay bertemu dengan pengacara Min yang merupakan ketua dari kelompok itu. Dia mengatakan bahwa kasus yang menimpa anaknya akan ditutupi oleh organisasi kebenaran baru, karena hal itu bertentangan dengan ajaran mereka. Selama ini kebenaran baru mengajarkan bahwa hanya pendosa yang akan menerima titah, yang padahal fenomena seperti itu bisa menimpa siapa saja yang dikehendaki. Sehingga hal itu dianggap suatu bencana yang harus ditutupi, bukan sebuah ajaran yang harus dipublikasikan. Kemudian Bay menanyakan apakah ada kasus seperti ini yang mereka tutupi.
Lalu pengacara Min mengatakan bahwa selama ini mereka menutupi tentang kepergian Jinsu yang dianggap sedang berkeliling dunia. Yang padahal Jinsu selama ini telah mati dan merupakan salah satu orang yang menerima titah. Dan kasus yang menimpa anaknya adalah bukti dari kebohongan ajaran mereka. 숨긴 사례가 실제로 있습니까? 정진수 의장은 지금 어디 있을까요? 이 모든 걸 만들고 사라진 사람. 세계 여행 중이라고 들었는데요. 4년 전 어딘가에서 시연을 당했을 겁니다. 죽었어요. Singkat cerita, kita melihat dosen Gong yang sedang berjalan sendiri. Setelah itu, mobilnya ditabrak oleh orang yang tidak dikenal. Dan ternyata mereka adalah kelompok Arrowhead yang sudah mengetahui identitas dari si dosen. Mereka mulai membawanya ke suatu tempat dan mulai menyiksa dosen Gong. Di sana, dosen Gong harus menemui ajalnya dengan cara yang cukup mengenaskan, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Untuk kemudian jasadnya digantung di gerbang universitasnya sebagai bentuk ancaman dari Arrowhead untuk kelompok Shadow. Tak berselang lama, markas rahasia pengacara Main didatangi oleh anggota kebenaran baru yang telah bekerja sama dengan Arrowhead. Di tempat itu, mereka mulai mencari pengacara Min. Tapi rupanya, pengacara Min sudah siap dengan hal itu. Belajar dari pengalamannya dulu, pengacara Min tidak mau lagi menjadi korban dari keganasan Arrowhead. Alhasil, dia pun bisa menghajar beberapa kelompok Arrowhead dan bisa kabur dari tempat itu. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan produser B yang sedang berada di kantornya. Setelah itu, dia menerima telepon dari pengacara Min yang memperingatkan untuk berhati-hati. Di sana dia menanyakan keadaan istri produser B. Produser B mengatakan bahwa istrinya baik-baik saja. Tapi hal itu membuat pengacara Min marah kepada B yang membiarkan istrinya sendirian, karena mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sang istri. 지금 같은 상황에서 아내분이랑 아기를 그냥 두고 나오면 어떡해요? Tanpa diduga, istri produser B mendatangi kantor kebenaran baru untuk berkonsultasi. Dan jelas itu adalah suatu kesalahan besar. Terlebih sang istri menceritakan perihal anaknya yang menerima titah kepada Dekan Yuji. Setelah melihat video itu, Dekan Yuji tampaknya kebingungan dan segera menemui Pastor Kim. 여기 분들은 난 애기가 어떻게 무슨 죄를 급하게 의장단 회의가 필요합니다. Sementara itu, sang istri terus ditelepon oleh B agar segera pergi dari tempat itu. Di tempat yang sama, para petinggi kebenaran baru mulai panik. Karena jika hal ini diketahui oleh publik, maka hal itu bisa merusak ajarannya yang selama ini mereka yakini. Dan tentu saja hal itu akan menghancurkan reputasi kelompok mereka. Untuk itu, para petinggi memerintahkan agar mereka memisahkan ibu dan bayinya. Terjadi keributan antara pihak kebenaran baru dengan istri dari produser Bay. Mereka memaksa untuk mengambil si bayi dari ibunya. Beruntung Bay dan pengacara Min datang ke tempat itu untuk menyelamatkan sang istri. Di sana mereka mulai bertarung dengan kelompok itu dan berhasil membawa kabur mereka dari gedung tersebut. Setelah kabur dari tempat itu, pengacara Min membawa Bai dan keluarganya ke suatu tempat untuk bersembunyi. Di sana, mereka bertemu dengan salah satu mantan anggota kebenaran baru. Saat itu dia merupakan anggota yang paling taat. Namun saat dia menerima titah, seketika keyakinannya menjadi runtuh. Karena selama ini dia merasa telah menjadi orang yang sangat taat. Akan tetapi, dia tetap saja menerima titah itu. Di saat anak produser Bai menerima titah, dia yakin bahwa selama ini keyakinan yang diajarkan oleh kebenaran baru hanyalah omong kosong belaka. Di tempat lain kita melihat semua anggota kebenaran baru mulai sangat panik dengan kejadian ini.
Mereka mencoba berbagai cara untuk bisa menangkap istri dan anak produser Bay. Tanpa diduga mereka menerima sebuah sambungan telepon dari seseorang yang terlihat emosi kepada mereka. Di luar dugaan, ternyata si penelpon adalah orang yang menampung produser Bay dan keluarganya. Karena pada kenyataannya, orang tersebut adalah orang yang pernah menjadi pembawa acara di siaran live streaming anggota Arrowhead. Dia kemudian meluapkan kekesalannya kepada organisasi itu dan menganggap bahwa ajarannya adalah ajaran sesat. Tapi organisasi itu tampaknya memanfaatkan kebodohan orang tersebut dengan mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan yang sebenarnya. Dengan bodohnya dia percaya dengan semua ucapan organisasi itu. Kemudian mereka menyuruh orang itu untuk membunuh si bayi sebagai bukti bahwa dia orang yang paling berhak untuk mengeksekusinya. Dan mereka meminta lokasi dari orang itu agar bisa membantunya. Tapi di luar dugaan orang itu tidak memberitahu lokasinya dan akan menyelesaikan sendiri proses eksekusi itu. Dekan Yoji yang mengetahui hal tersebut segera berusaha melacak sinyal telepon dari orang itu. Tapi rupanya telepon itu sengaja dibuang di suatu tempat untuk mengecoh mereka. Di dalam rumah orang tersebut menyerang dan membunuh anggota Shadow yang akan menjemput produser Bay. Setelah itu dia pergi untuk bisa mengambil si bayi. Pengacara Min yang melihat keadaan itu tentu saja tidak tinggal diam. Dia kemudian bertarung dengan orang tersebut dan berhasil membuat istri produser Bay bisa lari keluar. Di luar rumah, istri dari produser Bay mengatakan kepada semua orang bahwa anaknya akan dieksekusi. Dia meminta kepada semua orang yang ada di sana untuk membantunya. Di luar dugaan ada seseorang yang membuat siaran langsung sehingga hal tersebut membuat para anggota kebenaran baru bisa mengetahui lokasi mereka. Karena waktunya sudah tiba, para monster datang ke tempat itu untuk mengeksekusi sang bayi. Istri dari produser Bay dengan sekuat tenaga melindungi bayinya dari kejaran para monster. Kemudian pengacara Min mencoba membantu mereka dengan melakukan serangan kepada si monster. Tapi hal itu tampaknya sia-sia saja karena perbedaan kekuatan di antara mereka. Pada akhirnya produser B dan istrinya mencoba melindungi sang anak dari serangan si monster. Hal aneh kemudian terjadi di tempat itu. Jika sebelumnya para monster mengambil jiwa orang yang telah menerima titah, kali ini produser B dan istrinya harus mati dengan mengenaskan karena diambil jiwanya oleh para monster. Di luar dugaan, jiwa si bayi masih bisa selamat karena dilindungi oleh orang tua mereka. Setelah itu orang yang mencoba membunuh si bayi datang ke tempat itu dan akan mencoba membunuhnya. Tapi tiba-tiba para monster datang lagi ke tempat itu untuk mengeksekusinya. Karena pada kenyataannya orang itu akan dieksekusi tepat 5 menit setelah eksekusi si bayi. Tanpa basa-basi, para monster langsung menyerang orang itu untuk kemudian mengambil jiwanya. Para anggota kebenaran baru yang datang ke tempat itu segera bergegas untuk menangkap si bayi. Tapi hal tersebut mendapat pertentangan dari orang-orang yang ada di sana. Kemudian dia melampiaskan emosinya dengan memukul salah satu warga hingga membuatnya sekarat. Setelah itu, polisi menangkapnya atas tuduhan melakukan tindakan kekerasan. Tempat lain, pengacara Min membawa pergi si bayi dari tempat itu. Di akhir scene kita diperlihatkan kejadian yang memperlihatkan Park Jung-ya yang kembali bangkit dari kematiannya. Dan film pun berakhir.
Gimana guys, seru nggak filmnya nih? Menurut saya pribadi sih filmnya ya cukup keren lah, apalagi dengan konsep yang anti mainstream. Film tersebut bisa menampilkan sesuatu yang menarik ya. Lepas dari semua itu masih banyak plot hole yang belum terjawab, dan semoga saja season 2 nya bisa cepat rilis ya guys. Akhir kata, saya dan segenap tim Mondays Movie mengucapkan terima kasih dan tetap DIY.